Sahabat hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Konvoi mobil mewah di Tol Depok Antasari, Jakarta Selatan yang diberhentikan petugas patroli jalan raya Polda Metro Jaya. Petugas kepolisian terpaksa memberhentikan dan membubarkan konvoi tersebut karena dianggap membahayakan pengguna jalan lain. Dari dokumentasi petugas terlihat sejumlah mobil membuka bagasi kendaraan dalam kondisi berjalan pelan sambil merekam video. Hal ini pun membuat lalu lintas jalan tol tersendat. Namun petugas tidak memberikan tindakan tilang kepada peserta konvoi. Karena setelah ditegur, mereka kembali menaati peraturan lalu lintas. Menilik aturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Sebenarnya berhenti di jalan tol tidak bisa dilakukan sembarangan. Namun jika dalam keadaan darurat, berhenti di jalan tol diperbolehkan pada posisi bahu jalan. Baik Pak Ustadz, nah Ya. kita lihat tuh ya video tadi bagaimana punya banyak harta, barang mewah gitu ya. Adabnya seperti apa ini Pak Ustadz? Apakah memang udah punya itu sombong terus pamer gitu Pak Ustadz? Hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya begitulah dunia bikin kita terlena. Iya. Allah sudah tegaskan dalam surah At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Kita ini sering dilalaikan dengan bermegah-megahan duniawi. Sering nggak sadar tuh. Kapan kita sadar kalau bermegah-megahan itu cuma jadi sia-sia? Iya. Pahala nggak dapet malah jadi dosa. Dosa. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam liang kubur, baru kata Allah disitulah sadar bahwa harta yang kita tunggu itu yang disedekahkan bukan yang dipamerkan. Iya. Kenapa banyak orang pamer? Karena mungkin dia merasa bahwa itu sesuatu banget, merasa lebih dari yang lain gitu. Dan dia lupa kalau bisa jadi orang iri nih. Misalnya saya iri sama Mas Adam. Ya. Mas Adam misalnya pakai yang mewah-mewah gitu ya. Bisa jadi yang dosa bukan saya yang iri, tapi yang lebih banyak dosa orang yang bikin iri. Nah, itu yang susah. Sekarang iri udah dosa, ternyata bikin iri orang lain tuh lebih dosa. Lebih dosa. Gitu kan? Karena kenapa? Karena kita sudah mengundang syahwat duniawi orang lain. Maka malaikat Jibril pada suatu hari datang kepada baginda Rasulullah SAW dan menasehati. Iya. Kalau Rasulullah saja masih dinasehati, padahal manusia paling sempurna, tapi masih dinasehati. Kayaknya nasihat itu sebenarnya intinya untuk semua umat Rasulullah, bukan hanya untuk beliau. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ahbib masyita. Yang ingin kau cintai, cintai silahkan. Punya mobil, cintai, wajar. Punya istri, cintai. Punya profesi, cintai. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mufariquhu. Suatu saat Muhammad, engkau akan terpisah dari itu semua. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Yang dibawa cuma kain kafan 2 lembar. Gitu. Nah, ada satu kisah. Ini nggak apa saya cerita dikit ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Kan ada 2 Umar. Ada Umar bin Khattab, ini Umar bin Abdul Aziz di masa keemasan Islam yang ada di Baghdad. Nah, saat itu dia memang tinggal dalam rumah yang mewah. Gitu. Ada satu orang datang. Wahai khalifah, saya nggak setuju dengan gaya hidupmu. Kamu ini hidup mewah, apa segala macam. Orang Islam itu harus susah. Orang Islam itu harus prihatin. Beliau tidak menjawab apa, cuma bilang gini. Oke gini aja, ini ada satu air, hampir penuh tuh air. Kamu bawa keliling itu air. Naiki, tunggangi kuda saya yang paling mahal, kamu petik anggur yang paling enak, duduk di sofa yang paling mahal. Silahkan. Muter tuh orang bawa air. Tapi dengan satu catatan, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa? Jangan sampai air itu tumpah. Kalau air itu tumpah, maka taruhannya leher kamu yang kugorok. Waduh. Ngeri. Muter tuh orang, lama, selesai, datang lagi ke Umar bin Abdul Aziz, ditanya sama khalifah. Wahai orang yang sudah menikmati harta-hartaku, apakah sudah engkau naiki kuda yang mewah itu, sudah engkau tunggangi? Enggak sempat khalifah. Anggur, udah metik belum? Enggak sempat khalifah. Duduk-duduk di sofa yang mewah? Enggak sempat khalifah. Kenapa? Taruhannya air. Bayangin, saya kalau air tumpah jadi nggak punya leher. Boro-boro saya mau naik kuda gitu kan. Boro-boro mau metik anggur. Waduh, nggak dah. Ini yang ajib teman-teman hikmah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Seperti itulah aku.
Di sekelilingku ada kuda mewah, ada sofa mahal, ada anggur yang manis tinggal petik. Tapi aku tidak bisa fokus pada itu semua. Karena aku sepertimu. Kalau engkau fokus pada air, aku fokus pada yang satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak ada apa-apanya. Allah mau ambil, silahkan. Yang aku cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, tapi Pak Ustadz, terkadang ada nih kita udah, misalkan kita punya harta banyak gitu ya, tapi ada aja orang yang nyinyir gitu. Misalkan, wah itu tiba-tiba kok kaya, kayaknya pesugihan tuh. Kan ada aja tuh yang pikirannya negatif tuh. Iya, iya. Walaupun akhirnya terbukti gitu kan. Ya kayak yang lagi rame itu kan, apa segala macam, nggak taunya orang banyak, merasa dirugikan, teman-teman dan lain sebagainya. Ya namanya netizen, ya maha benar netizen dengan segala komennya lah gitu kan. Banyak orang sekarang minal nyinyirin, wal julitin, wal kepoin kan. Semua orang sekarang udah bukanya sosmed. Selama yang kita jalani itu halalan thayyibah, bersikaplah seperti Umar bin Abdul Aziz tadi. Di garasi kita boleh ada mobil mewah. Tapi bagaimana caranya sejadah tempat kita sholat itu juga ikut mewah. Musola kita lebih mewah. Di rumah kita boleh ornamennya mahal, diimpor dari Turki misalnya. Tapi bagaimana kita punya masjid yang jauh lebih mewah dari rumah kita. Rumah ada masanya, longsor, usang, expired. Tapi masjid yang bagus kita pelihara, kita banggakan, suatu saat Allah banggakan hidup kita di akhirat dengan istananya yang dibangun oleh Allah. Karena hadiah buat kita yang bangun rumah Allah yang di dunia ini. Gitu. Baik Pak Ustadz, artinya segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini gitu ya, hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waktunya singkat. Betul. Alangkah baiknya kelebihan harta yang kita miliki dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, Pak Ustadz. Betul. Ya? Tapi mesti dilihatin juga, jangan orang kita bagiin di rumah nggak ada beras, kasihan anak ini kan. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Siap. Selalu ada hikmah di balik kisah, bersama saya Adam Negara dan juga Pak Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.